Ya, kembali lagi dengan gue. Seperti biasa di sini gue mau berbagi pengalaman tentang mendaki gunung di episode yang kedua. Di sini sekarang gue mau berbagi pengalaman tentang mendaki gunung gede Pangrango yang berada di Bogor atau Subang kalau nggak salah. Ya, Bogor sama Subang apa ya, lupa lagi, intinya di Bogor lah, daerah puncak dekat dari situ. Itu kalau nggak salah tahun 2000 tahun 2019 atau 18. Jadi waktu itu gue sama komunitas buka open trip. Kita dapat kursi hampir 40-an berangkat dari Banjar 40 orang. Lalu di sana itu udah ada komunitas lain yang berada di Bogor, namanya tuh kalau nggak salah Jalak, komunitas Jalak. Nah di situ kita gabung karena ketua dari komunitas kita itu punya teman di komunitas Jalak, jadi dia ngajak sekalian perkenalan gitulah, sharing tentang Gede Pangrango. Nah di situ kita mau jadi gabung hampir 50 orang, kurang lebih 50 orang. Di situ dibagi dua tim. Maksudnya dua tim tuh, satu tim porter dan satu lagi tim peserta. Singkat cerita, kita berangkat dari Banjar tuh kalau nggak salah jam 10 atau jam 9 malam. Di Banjar cuaca bagus, nggak ada mendung sama sekali. Cuaca bagus banget lah pokoknya, cerah. Kita berangkat, singkat cerita sampailah di base camp. Sampai di base camp, cuaca udah agak mendung gitu kan. Nyampe base camp tuh kita jam subuh jam 5-an kalau nggak salah. Subuh jam 5 nyampe base camp Cibodas. Kita parkir bus di base camp Cibodas. Biasa packing dulu, mandi dulu, isoma lah intinya mah, istirahat, makan minum, sholat. Nah di situ gue mandi di base camp. Gila, dinginnya parah, tapi emang bikin ke badan tuh jadi seger. Oh ya, ini maaf agak batuk-batuk, tenggorokannya agak nggak enak, tapi rokok tetap lah jalan harus. Nah di situ kita mandi biasa semuanya, istirahat, makan. Nah di situ kita harus pindah BC karena kita kan naik ke Gede ya, sedangkan ke Gede paling dekat itu lewat Putri. Nah kita pindahlah ke base camp Putri, naik angkutan lokal di situ. Jadi bus yang dari Banjar tuh diparkirin di Cibodas, karena ntar kita kan rencananya mau lintas naik via Putri turun ke Cibodas. Nah cerita kita naik lah, udah berangkat, nyampe base camp Putri. Naik base camp Putri. Nah di situ kita udah simaksi, udah persiapan, udah semuanya udah lengkap.
udah tinggal berangkat lah pokoknya mah. Maksud udah lancar, singkat cerita lah, langsung singkat cerita lagi pokoknya mah. Singkat cerita, semuanya udah beres, kita kumpul di BC, bukan BC, di pos Simaksi, tapi belah atasnya lagi. Kita kumpul di situ pembagian ini apa tim porter sama peserta. Kebetulan waktu itu gue nggak jadi tim porter, gue jadi koordinat regu ya, kayak ibaratnya kayak gitulah. Nah di situ tim porter itu berangkat duluan 1 jam. Satu porter itu berangkat kalau nggak salah jam 7 atau jam 8 lah, terus lalu dilanjut sama peserta jam 9. Intinya beda 1 jam lah berangkat. Di situ tim porter berangkat dulu. Tim porter tuh kalau nggak salah hampir 10 orang, dicampur sama komunitas dari Jalak juga. Berangkatlah kita, enjoy kan, karena cuaca cerah, ada rintik-rintik hujan dikit doang lah, itu udah biasa kan. Pikiran gua itu cuma paling kabut atau embun gitu kan yang turun. Enjoy lah, kita berangkat. Pos satu tuh lupa lagi lah kira-kira jam berapa ya, kalau soal jam lupa lah. Ini nyampe pos 1, istirahat dulu, buka-buka carrier, bukan buka makanan maksudnya, buka-buka carrier tuh di carriernya disimpan, ngobrol udah selesai, berangkat lagi lah kita. Oh ya, waktu itu tuh tim peserta tuh dibagi 3 kelompok. Nah gue tuh kebagian kelompok 1 apa 2 ya, lupa lagi pokoknya. Nah di situ masih berurutan tuh, kelompok 1, 2, 3 itu masih apa ya, masih sesuai lah. Kelompok 1 tetap di kelompok 1, kelompok 2 tetap di kelompok 2, kelompok 3 tetap di kelompok 3. Udah masuk ke pos 2, nggak ada apa-apa sih di pos 2, nggak ada yang spesial lagi. Pos 3, pos 4, nah jalan ke pos 4 kalau nggak salah, di situ udah mulai hujan kan. Wah ini udah gawat, bergegas lah gua keluarin ini apa, jas hujan. Pakai ponco, jas hujan gitu. Ada yang kebal juga, nah itu goblok gitu. Yang gitu, kalau walaupun gunung sekecil apapun jas hujan tetap bawa. Nah nggak tahu kalau di gunung tuh cuaca bakal bagus apa bakal jelek gitu kan. Di situ udahlah gue keluarin jas hujan, berangkat lah. Ternyata hujannya gede gitu kan, hujannya gede. Kita tuh berangkat udah mulai kebagi-bagi, ada yang nyampur ke sini lah, ini nyampur ke sini, ini nyampur ke sini. Untungnya kita kan ada tim sweeper tuh. Tim sweeper itu dipegang langsung sama ketua kita. Jadi tim sweeper itu di paling belakang. Jadi intinya tugas sweeper itu, setahu gue ya, versi gue, tugas sweeper itu supaya misalnya dari rombongan kita tuh nggak ada yang ketinggalan di belakang gitu. Jadi tetap sweeper itu di paling belakang, jadi nggak ada misalnya peserta ini sweeper terus lalu ini di sini peserta. Intinya nggak ada peserta di belakang sweeper, yang ada sweeper di belakang peserta semua. Nah setahu gue kayak gitu. Intinya kalau bahasa kasarnya mungkin tukang bersih lah ya, bersih jalur. Ada sweeper. Nah di situ jalan lah kita kan di pos 4 kalau nggak salah. Ada tuh salah satu peserta cewek tuh. Peserta cewek untungnya barengan sama gue tuh berangkat berapa orang ya, intinya kelompok gue tuh udah kepecah belah lah pokoknya. Di situ udah nyampur semua. Di situ tuh gue hampir 5 orang apa 6 orang berhenti tuh mau ngedirin playsheet. Gobloknya lagi, playsheet di tim survei semua, di tim porter semua kan, jadi nggak bawa. Ya udahlah, kita udah kepaksa hujan-hujanan ngandelin jas hujan sama jaket doang kan.
Nah di situ kita ngandelin itu doang. Lalu yang temen cewek itu, yang peserta itu udah mulai ada gejala-gejala hipo gitu kan, udah mulai kedinginan, menggigil. Situ ya udahlah kita istirahat dulu, buka-buka makanan, kalau yang ada buka cemilan gitu, apa snack kayak gitu dibuka kan. Nah dibuka, kita makan dulu sebentar di bawah apa pohon gede lumayan kan, jadi si air tuh nggak terlalu ke bawah tuh nggak terlalu ini banget, deres banget gitu. Nah di situ kita buka makan bentar cemilan, katanya udah, intinya si cewek tuh, si peserta yang itu tuh udah mulai ada gejala hipo gitulah. Ya udahlah kita suruh ini dulu istirahat, suruh buka baju. Nggak mau, harusnya kan mau gitu kan, harusnya diganti dulu gitu. Terus istirahat bentar, terus pas ditanya lagi gimana, kuat nggak, kuat gitu. Yaudah gue inisiatif kan, karena ya gue ibaratnya kan jadi penanggung jawab juga di situ. Yaudah sini carrier-nya gue angkatin, gue di belakang satu carrier gue, di depan carrier si peserta itu, yang di depan badan gue itu carrier peserta. Nah di situ gue bawain sampai pos sebelum surken, kalau nggak salah pos 5 kalau nggak salah. Di situ kita berhenti lama, ada yang bikin kopi juga karena hujan gede kan. Kita ngediriin playseat buat berteduh, karena di situ yang kelompok 1, 2, 3 itu udah pada kumpul semua kan. Kita ibaratnya jadi tempat transit dulu lah di situ, semua kelompok udah dibilangin transit di pos 5 katanya. Udah kita berhenti. Gue itu bawa carrier udah ngap-ngapan, jalan selangkah, berhentinya capek banget pokoknya, ditambah hujan kan, ditambah berat pakaian, semuanya basah pokoknya. Nah di situ ternyata ada temen gue dari komunitas juga, dia udah gejala hiponya lebih parah dari si peserta. Dia cowok, udah tuh bajunya semuanya diganti semua kan, masih aja menggigil gitu. Yaudah kita kasih kopi, intinya mah kita kasih yang hangat-hangat lah, biar jadi si suhu tubuhnya panas lagi gitu. Kasih agak mendingan tuh, udah agak enak, bisa diajak ngobrol lagi. Pas berhenti lama di situ, kita hampir 1 jaman lah, hampir 1 jaman kalau nggak salah. Pokoknya lama di situ. Kita ada yang bikin mie, bikin kopi gitu kan. Nah di situ karena sebentar lagi surken kan gitu, kita mutusin buat berangkat lagi kan. Agak serak. Kita mutusin buat berangkat lagi kan. Pas gua tanya-tanya ke yang komunitas di jalan, bang gimana bang jalannya ke surken? Enak katanya, jalannya batu katanya. Udah agak, intinya mah nggak terlalu terjal banget, agak landai gitu. Ya udahlah, gue berangkat di situ kan, semuanya berangkat dari situ. Nah belum nyampe situ. Kita berangkat, jalan. Singkat cerita, sampailah di surken. Di situ di perjalanan pos 5 sampai surken pun si kelompok udah terpecah belah, karena ada yang ya fisik kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Ada yang lambat, ada yang cepet gitu. Sedangkan kita udah dalam keegoisan tuh udah makin tinggi pokoknya. Ada yang pengen cepet sampai, ada yang pengen cepet tiduran, ada yang minta istirahat dulu gitu. Karena di situ gue juga ngerasa gue cukup egois juga sih. Gue maksain aja, gue di situ berapa
orang berangkat naik sampailah di Surken. Ternyata yang sebelum tim porter, tim gua tuh berangkat pertama, nyampe pertama di Surken. Gue nyari tenda, gue teriak, gue kira tuh Surken tuh nggak seluas yang gue bayangin gitu kan. Ternyata tuh pas gue lihat sepulangnya gitu, gue lihat Surken tuh gila men, parah banget gedenya. Ibaratnya mungkin 3 atau 4 bandara mungkin bisa masuk di Surken. Parah, gede banget. Gue nyari teriak, nggak ketemu kan. Udah gue balik lagi ke tempat pelawangan Surken. Ada di situ ada kayak pelang gitu. Kita kumpul di sini dulu, yang nyari anak-anak kata gitu. Lu pada tunggu di sini kata gue. Gue nyari nggak nemu kan. Udah gue balik lagi. Dari tim porter ada yang balik tuh, kita balik nyariin kita, karena kan tim porter pasti kan udah ngedirin tenda, udah masak gitu kan. Pikiran gue kayak gitu, tenda emang udah berdiri sih, cuma emang masak kalau masak belum. Nah di situ dari tim porter itu ada yang balik nyari peserta, ketemu lah sama gue di situ. Udah intinya udah pada egois lah, ditambah cuaca kayak gitu kan, ya harusnya bagusnya jangan, intinya mah bagusnya singkirin sifat egois lu pada kalau di gunung itu kan. Kalau kerja sama tim lu tunjukin lah gitu harusnya. Nah gue di situ juga ngerasa salah banget. Di situ gue hampir ya debat gitulah sama teman. Gue ngedebatin, cepet anak-anak udah pada capek gitu kan. Anak-anak udah pada capek, sedangkan kata dia anak-anak belum kumpul semua. Emang belum kumpul semua, sedangkan tim gue udah pada kumpul semua kan. Gue di situ debat, udah pas gue tunggu beberapa lama semuanya udah kumpul tuh di Surken, di pos pelawangan itu, di pelang itu. Kita nyarilah ke tempat camp komunitas kita, dituntun sama yang dari supporter yang tadi nyusul. Nah singkat cerita kita jalan, tenda emang udah berdiri, nyampe lah gitu ya, nyampe tenda udah berdiri. Cuma emang masakan belum, keadaan hujan, badai. Sedangkan di Surken itu kan kalau badai, di sini kan gunung gede nih. Di sini lah ibaratnya, di sini gunung gede, di sini bukit. Nah di sini tuh Surkennya nih, di sini di tengah-tengah ini tuh Surken. Nah jadi lu bayangin aja angin kayak gini banget di tengah-tengah gunung gede sama bukit ini, gak kebayang lah di situ gede banget. Kita ngediriin 8 atau 7 tenda kalau nggak salah. Ada satu tenda kebanjiran itu sampai rubuh kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya mah runtuh atau roboh, bahasa Indonesianya mah roboh mungkin. Banjir lah di situ, banjiran. Tim porter langsung benerin lagi, jadilah udah kita masak dengan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan ya ibaratnya. Itu masak, di situ angin gede parah. Gue aja nggak ngebayangin, kira itu kegede bakal enak gitu kan. Ternyata emang bakal badai. Di situ salah satu mendaki yang ibaratnya paling banyak dukanya daripada sukanya ke Gunung Gede. Paginya emang cuaca cerah, bagus, cerah banget. Di situ tuh semua pakaian, semua apapun yang basah dijemur semua.
singkat cerita lah, kita packing, foto-foto packing gitu, dokumentasi. Nah, itu berangkatlah kita muncak, bawa carrier semua udah dibawa semua, karena kita kan niatnya lintas ya, dan di jalur menuju puncak paling dari Surken ke Puncak Gede kurang lebih sejam lah, kurang lebih sejam, tapi emang cepet sih kalau dari Surken ke Gede. Dan kondisi badan yang udah ditidurin pasti kan fit, walaupun emang malamnya agak ada serangan dari fajar. Nyampe lah kita di Gunung Gede, di puncak Gunung Gede. Di situ emang view bagus, Gunung Pangrango juga terlihat jelas banget. Nah, kita foto-foto, dokumentasi semuanya udah beres, set. Kita packing, kita berangkat pulang ke jalur Cibodas. Nah, kita tuh start dari puncak itu kira-kira jam 1-an lah, jam 1. Lu bayangin turun yang gua rasa bakal ya telat-telatnya 5 jam atau 6 jam lah ya, atau 4 jam atau 3 jam gitu kan, ternyata di luar dugaan gitu kan. Nah, di situ gue mikir, lu bayangin aja, coba lu tebak nyampe base camp Cibodas jam berapa? Jam 12 malam. Jam setengah 2 malam. Berarti kalau di total mungkin hampir 12 jam setengah. Bayangin, gak kebayang kan lu capeknya. Ditambah ada satu teman yang kesleo, jadi di situ kita berhenti dulu. Jadi sebenarnya pengalaman ke Gede itu banyak banget dukanya daripada sukanya. Tapi di sisi lain Gunung Gede itu gimana ya, memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga gitu buat kehidupan kita. Jadi supaya kita lebih tangguh gitu kan, lebih mengontrol emosi kita, lebih bertindak bijaksana, mementingkan tim gitu kan. Ya pokoknya emang Gede mantep parah. Mungkin cukup segitu sih pengalaman gua ke Gunung Gede. Mungkin ntar padat, alhamdulillah. Mungkin ntar kita berbagi pengalaman lagi di gunung-gunung yang belum kita daki.